Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip. Manuskrip kirimkan ke saya. Di Rumel Abbas dari Jepara, kirimkan ke saya. Saya kasih nomor WA saya. Langsung saya terima di HP saya ini. Waduh, HP saya iPhone, jadi nggak bisa ngirim ke Android. Maksud saya tuh begini, tidak memiliki data dan tidak mau mempublikasikan data adalah dua hal yang jauh berbeda. Memangnya apa yang sudah saya dapatkan? Asyajurul Al-Mubarakah yang dikoleksi Sultan Ahmad Saleh, saya sudah memilikinya. Begitupun Asyajurul Al-Mubarakah yang disimpan di perpustakaan Hyderabad, India, saya sudah mendapatkannya. Ditambah Asyajurul Al-Mubarakah yang disimpan di Kementerian Kebudayaan Yaman, saya sudah memilikinya. Plus Asyajurul Al-Mubarakah yang disimpan oleh Sayyid Ar-Ridhawi di Tehran, Iran, saya pun sudah memilikinya. Nah, dari semua versi salinan yang paling tua hingga yang paling muda, saya justru diarahkan pada hipotesis bahwa Asyajurul Al-Mubarakah itu pada hakikatnya tidak ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah, tapi ditulis oleh Ibn Inabah yang wafat pada tahun 828 Hijriah. Ini artinya, baina shorihah dengan jumlah ismiyah yang kalian berdua klaim dari abad ke-6 Hijriah itu kan jadi gugur, karena jumlah ismiyah ini tidak lebih tua dari Tarikh Al-Wasid yang ditulis kira-kira pada tahun 777 Hijriah yang sudah menulis Ubaid bin Ahmad bin Isa seperti manuskrip yang tidak akan kalian temukan di internet ini. Coba publikasikan ke publik bahwa kalian punya data lebih banyak. Semisal, selain 4 versi manuskrip Asyajurah tadi, apakah kalian bisa menunjukkan manuskrip Asyajurah yang disimpan di Kuwait atau manuskrip yang disimpan di perpustakaan Darul Kutub Al-Misriyah? Makanya kalau ada uang 200 juta itu jangan dibuat taruhan sama Gus Baha. Lagian HP saya iPhone, jadi gak bisa ngirim manuskrip ke Android. Ali bin Ja'far Al-Asqar Al-Alawi Al-Iraqi ini meninggal pada tahun 327. Orang yang sudah meninggal tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir. Saya perlu meluruskan video ini ya, bahwa Ali Al-Asqar yang diklaim orang tua tadi sebagai Ali Al-Asqar di buku keabsahan karya Ustadz Hanif dan kawan-kawan termasuk saya adalah kesalahan besar. Ali Al-Asqar di manuskrip orang tua tadi adalah Ali Al-Asqar An-Nazuki, sementara Ali Al-Asqar di manuskrip saya adalah Ali Al-Asqar As-Sirazi Al-Balkhi. Nama asli dari silsilah Ali Al-Asqar An-Nazuki di manuskrip tadi adalah Ali Al-Asqar An-Nazuki bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Sementara di manuskrip yang ditulis ulang pada buku keabsahan ialah Ali Al-Asqar As-Sirazi Al-Balkhi bin Ja'far bin Muhammad At-Taqi bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Inilah silsilah yang tertulis di halaman awal manuskrip Musnad Ali Al-Asqar yang saya temukan. Keduanya memang sama-sama keturunan Imam Musa Al-Kazim dan sama-sama keturunan Imam Ali Al-Hadi. Ali Al-Asqar An-Nazuki di manuskrip orang tua tadi adalah cucu Imam Ali Al-Hadi dari anaknya yang bernama Ja'far Az-Zaki. Sementara Ali Al-Asqar As-Sirazi Al-Balkhi di buku keabsahan adalah cicit Imam Ali Al-Hadi dari anaknya yang bernama Muhammad At-Taqi. Kapan ia wafat tidak diketahui secara pasti, namun tertera di dalam manuskrip Ali Al-Asqar Asy-Syirazi Al-Balkhi lahir pada 18 Rabiul Akhir pada tahun 400-an. Jadi ini beda orang, beda silsilah, beda tahun lahir dan tentu saja berbeda tahun wafat. Ojo kemeroh, Pak. Sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti. Wah, ini baru nih. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah
yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Ama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi ama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng. Makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Kabid yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wajahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu. Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum meneliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi seke puji iku katuring Allah kang senantiasa maparing nikmat maring kaula sedanten. Salawat sinareng salam kahatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Makkah Al-Mukarramah.
Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati, itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.